Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbul alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbana shrah lana surana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dimana kita wajib bersyukur kepadanya di setiap waktu. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi seperti ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tetapkanlah aku di dalam kondisi berzikir kepadamu dan dalam kondisi bersyukur kepadamu dan dalam kondisi beribadah kepadamu. Maka oleh karena itu selayaknya lah kita bagi hamba yang kecil yang tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dimana telah merubah kondisi manusia yang dulunya tidak tahu menahu tentang apa-apa, tidak tahu menahu tentang apa sih tujuan hidup di dunia ini, sampai ia datang membawa risalah Islam yang penuh dengan cahaya, sehingga kita dapat menikmati cahayanya sampai pada hari ini. Dan berkat Nabi besar Muhammad jugalah kita masih dapat menghirup udara segar ilmu-ilmu Islam. Kita dapat menikmati betapa indahnya, betapa luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Kamis sore menjelang iftar kali ini kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan yang didapatkan hanya di hari Jumat. Karena sudah ma'ruf ya, sudah tahu semuanya. Setelah hari Kamis, hari Jumat. Maka dalam penanggalan Hijriyah, hari itu dimulai dengan apa? Dengan sholat maghrib, dengan azan maghrib. Makanya beberapa jam lagi kita akan masuki hari Jumat. Maka kita harus tahu nih, apa sih keutamaan-keutamaan hari Jumat menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Al-Quran telah menyebutkan hari Jumat dalam surat yang bernama Al-Jumu'ah juga. Jadinya ada surat yang bernama Al-Jumu'ah, dan di dalam Al-Jumu'ah terdapat kata Al-Jumu'ah juga, atau yang bermakna Jumat, yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian semua dipanggil untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah dalam salat Jumat itu atau dalam mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli atau tinggalkanlah perdagangan. Maka oleh karena itu Al-Quran saja memuliakan hari Jumat ini. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendak jugalah memuliakan hari Jumat ini. Saudaraku, Nabi Muhammad pernah berfirman atau pernah bersabda dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La tatlu'u asy-syams wa la taghrubu 'ala yaum afdala min yaumil jum'ah." Tidaklah matahari terbit dan tenggelam pada suatu hari, melainkan yang lebih utama adalah hari Jumat. Ini hadisnya hadis sahih. Maka Allah berkata lewat perantara Rasulnya bahwa hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara semua hari. Oleh karena itu juga,
Rasulullah pernah berfirman juga, khairu yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang dimana terbit matahari dalamnya yang paling baik adalah hari Jumat. Fi khuliqa Adam fi. Dan diciptakannya Adam pada hari Jumat juga. Wa fihi udkhilal jannah. Dan hari di mana Adam dimasukkan ke dalam surga hari Jumat juga. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari di mana dikeluarkannya Nabi Adam dari surga hari Jumat juga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dan tidaklah terjadi hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Jadi kalau misalnya ada orang naik kepada kita nih, bro, lu tahu nggak kapan hari kiamat? Jawab aja, hari Jumat. Tapi kita nggak tahu hari Jumat yang mana. Tapi intinya kita harus mengimani hadis yang bilang bahwa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan ia itu terjadi pada hari Jumat. Terus pernah juga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Ia bertanya pada Jibril, hari apa ini? Jibril pun menjawab, hadhil jum'ah ja'alahu Allahu 'aidan laka wa li ummatika. Hari ini adalah hari Jumat. Hari di mana Allah menjadikan hari raya bagi umatmu dan hari raya bagi kamu. Itulah sekilas mengenai keutamaan-keutamaan hari Jumat. Allah mengistimewakan dan Rasulullah mengistimewakan hari Jumat ini di dalam Al-Quran dan hadisnya. Dan kita masuk ke topik yang paling penting, yaitu adalah apa sih amalan-amalan yang hendaknya dikerjakan atau sunnahnya dikerjakan pada hari Jumat. Karena kan kita banyak nih melihat, kok amalan hari Jumat banyak banget ya, mau milih yang mana gitu. Sebenarnya sih kita nggak usah mencari-cari amalan-amalan yang banyak itu, kita nggak usah melakukan itu semuanya. Karena belum tentu semuanya itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Alangkah baiknya daripada kita membuat-buat ibadah yang baru, mending kita ikuti Rasulullah SAW saja lewat hadisnya. Karena sunnah Rasulullah SAW saja sudah banyak, apalagi jika kita mau tambah. Nah, jadi apa itu sunnah-sunnah Rasulullah dalam hari Jumat? Nah, sunnah-sunnah Rasulullah pada hari Jumat, salah satunya adalah yang pertama, membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan dalam sholat subuh. Mungkin di sini ngiranya, surat Sajadah bisa tertidur kita kalau imam baca surat Sajadah. Apalagi rakaat keduanya surat Al-Insan. Itu panjangnya kira-kira 1,5 halaman lebih. As-Sajadah itu panjangnya 3 halaman. Kita coba, subuh kita baca apa? Subuh kan waktunya ngantuk-ngantuk tuh biasanya. Aduh, biasanya kita subuh ini bacanya pasti yang pendek-pendek, karena nggak mau lama. Tapi Rasulullah pada hari Jumat, ia membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Dalam hadisnya, ia pernah berkata, atau Abu Hurairah yang berkata ya, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh hari Jumat bi alif lam mim tanzil, dengan surat alif lam mim tanzil atau surat As-Sajdah, itu nama lainnya ya. Karena As-Sajdah ini dimulai dengan alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Fi rakaah al-ula, ia membaca surat As-Sajdah dalam rakaat pertama. Wa fi tsaniyah hal ata 'alal insani haynun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan di dalam rakaat kedua, ia membaca surat Al-Insan atau yang dimulai dengan hal ata 'alal insani haynun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Alhamdulillah, masjid-masjid di Indonesia banyak yang mengamalkan ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena masjid-masjid kita sudah diterangi dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan tetapi masih banyak juga masjid-masjid di kawasan kita ini yang salah paham tentang hadis ini. Mereka itu ngiranya hadis ini menyuruh kita untuk membaca bacaan di surat subuh yang ada sajadahnya. Kan banyak tuh surat yang ada sajadahnya.
Misalnya seperti Al-Alaq atau Al-Insyiqaq. Mereka ngiranya itu harus membaca surat yang ada sajadahnya. Bisa jadi mereka membaca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq atau Idzas samaa'un syaqqat. Tapi tidak. Yang dimaksud di sini adalah kita membaca surat yang bernama As-Sajdah. Dan setelah itu baru Al-Insan di rakaat kedua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbanyak salawat Nabi di hari Jumat. Nah, jadi ada hadis dari Abu Umamah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi Jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi Jum'ah. Dan salawat kepadaku dari umatku akan diperlihatkan kepadaku di hari Jumat. Faman kana aktsarahum alayya salatan, dan barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, kana aqrabahum minni manzilah. Dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri yang mengajarkannya. Apa? Hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar namaku dan ia tidak menyebutkan salawat kepadaku, maka ia tidak termasuk golonganku. Atau kama qol. Dan yang ketiga adalah apa? Dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Jadi ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahf," barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur, ia akan disinari oleh cahaya bainal jum'atain. Ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Kahfi nih pada hari Jumat sekarang atau hari Jumat besok, kita tuh menurut riwayat akan disinari oleh cahaya ke Jumat yang setelahnya. Terus ada lagi hadis yang berbunyi seperti ini. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, adha'a lahu minan nur, ia akan mendapat cahaya fima bainahu wa bainal baitil atiq, ia akan mendapat cahaya di antara dirinya dan rumah yang mulia atau Mekah. Kan banyak tuh kalau kita lihat di hadis-hadis para ulama-ulama terdahulu, banyak yang mencantumkan bahwa Al-Kahfi ini sangat dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita meniru perbuatan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling berhak diidolai. Jadi bukan siapa-siapa yang kita idolai, tapi Rasulullah. Jadi salah itu kalau misalnya kita masih sampai sekarang mengidolakan seseorang melebihi idola kita kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Kita akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang yang kita cintai. Jadi kalau misalnya kita mencintai salah satu dari orang kafir, maka kita akan berada di samping orang kafir nantinya. Dan tahu semua kan? Tahu semua di mana tempat orang kafir itu. Orang kafir bukan dan tidak lain tempatnya di neraka. Karena orang kafir itu habitat a'maluhum, sia-sia seluruh amalnya, tidak berguna seluruh amalnya, seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Maka mulai dari sekarang kita cobalah tanam, kita meladani Rasulullah, kita mencontoh perilaku Rasulullah, cara hidup Rasulullah, mulai dari cara jalannya, cara bicaranya, cara berpakaiannya, dan lain-lain. Terus, apalagi? Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah membicarakan mengenai hari Jumat. Lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim."
Di dalamnya terdapat waktu. Jika seseorang muslim berdoa ketika itu, yas'alullah ta'ala syai'a illa a'tahu iyyah. Wa huwa qa'imun yusalli. Yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Yang dimana jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Dan ulama-ulama itu banyak yang berikhtilaf atau banyak yang berbeda pendapat. Di mana sih waktu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau di mana sih waktu yang dimaksud oleh Rasulullah ini? Karena beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sangat sebentar waktu tersebut. Jadi, ini sudah lama dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Sebut saja Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama bermadhab Syafi'i. Dalam bukunya Fathul Bari, ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau menyebutkan tentang 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud oleh Rasulullah. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat. Jadi 38 lainnya itu menurut beliau lemah, tidak berhak dijadikan sandaran. Pendapat pertama. Jadi pendapat pertama itu adalah sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Nah, jadinya itu ketika imam naik ke mimbar sampai selesai sholat Jumat, itu adalah waktu yang sebentar yang dimaksud Rasulullah SAW itu. Yang dimana doa di dalam itu mustajab atau diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau tidak di dunia, maka akan dijabah di akhirat. Berdasarkan hadis ini, hiya ma baina an yajlisal imam ila an taqada shalah. Waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai salat Jumat selesai. Jadi pendapat ini dipilih oleh Imam Muslim, imam hadis yang berasal dari Uzbek ya, Imam Muslim. Imam Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnul Arabi, dan Al-Baihaqi. Itu pendapat pertama. Dan pendapat kedua adalah apa? Setelah asar sampai terbenamnya matahari. Dan pendapat ketiga, setelah asar, namun di akhir-akhir hari Jumat. Nah, itu yang ketiga. Dan pendapat keempat adalah menggabungkan semua pendapat itu. Jadi 3 ini digabungin semuanya. Jadi ketika imam naik mimbar sampai turun mimbar, ketika antara waktu asar sampai terbenam matahari, dan ketika waktu asar tetapi di akhir-akhir waktu Jumat. Nah, mungkin karena waktu telah menyuruh saya untuk mengakhirkan kultum ini, maka saya akhiri dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.